Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya, Guru Zubair. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu materi yang sangat menarik. Dengan menggunakan benda yang konkret, serta melakukan berbagai eksperimen, tentu akan menjadikan pembelajaran kita hari ini semakin menarik dan bermakna. Penasaran? Kita simak materi berikut ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar tersebut atau benda tersebut. Ini adalah macam-macam bentuk magnet. Ada yang berbentuk batang. Coba kalian lihat. Seperti ini bentuknya ya. Kemudian ada yang berbentuk U. Ada yang berbentuk ladam. Seperti ini. Dan ada yang berbentuk silinder atau tabung. Nah, perlu kalian ketahui bersama bahwa setiap magnet ini memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Sebentar kita akan buktikan benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, sebelum itu, coba kalian perhatikan secara seksama ada berapa warna pada magnet tersebut. Betul sekali. Ada dua warna. Ada warna merah, warna merah dan warna biru. Warna merah ini menunjukkan bahwa magnet tersebut memiliki kutub utara atau merah tersebut ditandai dengan kutub utara. Sedangkan warna birunya menunjukkan bahwa magnet tersebut berkutub selatan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa magnet memiliki berapa kutub? Dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang kita akan melakukan uji coba. Apa yang akan terjadi apabila kedua kutub tersebut yang sejenis didekatkan dan dua kutub yang berlawanan? Sekarang kita lakukan uji coba. Jadi kita melakukan uji coba dengan kutub yang sejenis. Antara kutub utara dengan kutub utara. Apa yang akan terjadi? Oke. Dia menjauh ya. Oke. Coba kita dekatkan dengan kutub selatan dan kutub selatan. Apa yang akan terjadi? Oke, dia akan menjauh ya. Kemudian, kita akan mendekatkan dua kutub yang berbeda antara kutub utara dan kutub selatan, yang warna merah dan warna biru. Apa yang akan terjadi? Oke, dia akan menempel ya. Bisa kalian lihat. Dia menempel. Kemudian yang satunya, kita dekatkan. Oke, juga akan menempel. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa apabila dua kutub sejenis berdekatan atau didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan apabila kutub yang berbeda atau berlawanan didekatkan, maka akan terjadi proses tarik-menarik. Seperti yang kita lakukan tadi, apabila kutub utara ini didekatkan dengan kutub selatan, akan tarik-menarik. Sebaliknya, apabila didekatkan kutub yang sejenis, maka akan terjadi tolak-menolak. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita simak materi berikutnya. Oke, anak-anakku yang hebat dan cerdas, kali ini Bapak Guru telah menyiapkan beberapa alat praktik yang akan kita lakukan uji coba. Ada paling atas potongan besi, sebelahnya daun, ada karet, kemudian ada kayu. Kayunya ada dua dalam bentuk tusuk gigi dan kayu yang sudah dipotong. Kemudian ada uang logam, paku, batu, kertas karton, kain, dan lilitan kawat. Oke, kali ini kita akan melakukan uji coba. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke,
kita lakukan uji coba. Yang pertama adalah kita mengambil potongan besi, ya. Kita mengambil potongan besi ini. Coba kita dekatkan. Apa yang akan terjadi? Oke, ternyata potongan besi ini dapat ditarik oleh magnet. Jadi, benda-benda besi atau mengandung unsur besi dapat ditarik oleh magnet. Oke, kita simpan ya. Kemudian, potongan yang berikutnya kita lihat. Oke, luar biasa. Ternyata juga bisa. Langsung kita gabungkan semuanya. Apakah semua bisa ditarik? Oke, luar biasa ya. Bisa kalian lihat. Jadi benda yang mengandung unsur besi atau yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet. Sekarang, kita lakukan uji coba pada daun. Apakah daun bisa ditarik oleh magnet? Oke. Ya, ternyata daun tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, karet. Apakah dapat ditarik oleh magnet? Oke, tidak dapat ya. Kemudian, karet yang satu. Oke, tidak dapat juga ditarik. Kita tes dengan kayu. Oke, kayu. Apakah kayu dapat ditarik oleh magnet? Ternyata tidak ya. Oke, jadi kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba kita tes dengan logam dalam bentuk koin. Oke. Jadi koin dapat ditarik oleh magnet ya. Koin dapat ditarik oleh magnet. Bisa kalian lihat. Koin dapat ditarik oleh magnet. Oke. Kemudian kita coba dengan paku. Paku. Apakah paku dapat ditarik oleh magnet? Oke ya, dapat. Bagaimana dengan paku yang kecilnya? Apakah bisa juga ditarik? Oke. Jadi benda-benda seperti paku ini dapat ditarik oleh magnet ya. Kita simpan di sini. Kemudian batu. Ya, batu. Oke, kita lihat. Apakah batu dapat ditarik oleh magnet? Oke, ternyata batu tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Kemudian kertas karton. Oke, tidak dapat ya. Kemudian kain. Apakah kain bisa ditarik? Kita cek. Oke, tidak dapat ya. Kemudian lilitan kawat. Lilitan kawat. Oke, kita tes satu kali. Oke, ternyata bisa ya. Jadi, di antara benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terdapat di bagian sini sebelah kanan. Di antaranya lilitan kawat, paku, kemudian uang logam, dan besi. Sementara benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet seperti kertas, kain, kayu, batu, dan plastik, serta daun. Jadi dari sini kalian bisa simpulkan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Ya, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Mengapa paku, logam, kawat, dan besi dapat ditarik oleh magnet? Nah, ini menunjukkan bahwa paku, lilitan kawat, logam, dan besi itu memiliki gaya magnet. Jadi apabila suatu benda dapat ditarik oleh magnet, berarti benda tersebut mengalami gaya magnet. Jadi gaya magnet adalah
suatu kekuatan tarik-menarik benda tersebut. Oke, sementara benda-benda yang seperti karet, kain, kertas, kayu, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet, maka benda tersebut tidak memiliki gaya magnet. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat penjelasan dari Bapak Guru. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi magnet hari ini dan melakukan praktikumnya, maka dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Ya, artinya adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Yang kedua, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Jadi tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet, hanya benda tertentu saja. Yang ketiga, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet seperti paku, logam, dan tembaga atau kawat, itu artinya benda tersebut memiliki gaya magnet atau mengalami gaya magnet. Misal, paku dapat ditarik oleh magnet, artinya paku tersebut mengalami gaya magnet. Yang keempat, magnet memiliki dua kutub. Ya, jadi magnet memiliki dua kutub. Ada kutub utara, ya, dan kutub selatan. Yang kelima, apabila dua kutub yang bersamaan atau sejenis didekatkan pada suatu magnet, maka akan terjadi proses tolak-menolak. Ya, misalnya ini, ya, sesama kutub selatan didekatkan, maka akan terjadi proses tolak-menolak. Justru sebaliknya, apabila dua kutub yang berlawanan atau tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi proses tarik-menarik. Seperti ini. Ya, bisa kalian lihat. Oke. Demikianlah kesimpulan materi magnet pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan silakan kalian mengulangi materi-materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.